Halo teman-teman kelas 12, kenalin aku Agnes Dia, pemateri video kali ini yang akan membahas ilmu administrasi fiskal atau perpajakan. Saat ini, aku merupakan mahasiswi akuntansi di Universitas Diponegoro. Tapi dulu aku pernah 1 tahun kuliah di jurusan perpajakan. Dan aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Kak Medina Kiara dari Ilmu Administrasi Fiskal UI 2021, yang merupakan pemateri kepo administrasi fiskal offline. Yuk langsung aja. Jadi di sini aku mau nge-spill nih, kayak gimana sih jurusan ilmu administrasi fiskal atau biasa disebut perpajakan itu? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi, ilmu administrasi fiskal atau perpajakan ini adalah program studi yang mempelajari 3 aspek utama, yakni hukum, ekonomi, dan akuntansi. Ada apa sih emangnya dengan ketiga bidang ini? Jadi, sebagai seseorang yang bekerja dengan urusan fiskal atau pemerintahan, itu wajib hukumnya melek hukum, peraturan, atau undang-undang. Segala aktivitas bisnis, kita harus paham dari kacamata hukum dan pajak. Selain itu, fiskal atau perpajakan ini juga harus paham cara menyusun laporan keuangan. Karena dalam bisnis, gak semua orang paham cara membuat laporan keuangan dan melaporkannya ke pajak. Sedikit aja kali ya, biar kalian nggak bingung apa sih bedanya administrasi fiskal dengan niaga dengan administrasi publik. Nah singkatnya, kalau fiskal itu tentang pajak, niaga itu urusan bisnis dan marketing, sedangkan publik itu mengurus kebijakan pemerintahan. Nah, kita lihat di sini, bakal belajar apa sih di administrasi fiskal ini? Intinya, kalian bakal ketemu matkul akuntansi, pajak, bisnis, dan hukum. So, agak berat ya, karena ada hitung-hitungan dan harus suka baca peraturan pajak di saat yang bersamaan. Untuk prospek kerjanya masih sangat luas ya guys. Kalian bisa jadi dosen, orang pajak, atau akuntan. Nah, salah satu impian anak lulusan ini tuh, kalau gak kerja di pemerintahan, ya jadi konsultan pajak. Karena gak semua orang tuh ngerti hukum loh guys. Jadi, menurutku, jurusan ini tuh strategis banget di ranah soshum. Berikutnya, ada jalur masuk yang bisa kalian lihat di sini. Standar ya, kalian bisa ikuti dari jalur SNM, SBM, atau mandiri di PTN yang bersangkutan. Nah, karakter atau skill apa sih yang dibutuhkan di jurusan ini? Well, sebenarnya setidaknya sejak awal kamu gak benci ya dengan yang namanya baca peraturan atau hukum. Kalau hitung-hitungan, jujur gak akan sesulit teman-teman yang di Saintek. Kuncinya tuh teliti dan gak capek baca data. Kalian juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik, karena bekerja di bidang ini tidak menutup kemungkinan kamu akan berhadapan dengan klien yang nggak paham pajak. Jadi, kalian sebagai orang yang berilmu di bidangnya, harus bisa menyampaikan ilmu kalian dengan mudah. Dan terakhir yang nggak kalah penting adalah melek teknologi. Iya guys, apapun pekerjaan kalian, dan terutama perpajakan atau fiskal ini tuh tetap bakal menggunakan teknologi dan internet. Sekarang melapor pajak pun pakai aplikasi. Transaksi dagang juga pakai teknologi. Nah, biar nggak mudah ditipu sama wajib pajak, kalian harus mempelajari teknologi masa kini. Kalau mau fiskal atau pajak, ada di univ mana aja ya, Kak? Nah, kalau pajak sendiri, kita udah gak asing lagi ya dengan PKN STAN. Lalu di UI ada S1 Ilmu Adem Fiskal dan Vokasi Perpajakan. Di Undip ada D4 Akuntansi Perpajakan. Jadi D4 itu adalah ilmu terapan atau vokasi yang setara dengan S1. Di Universitas Brawijaya ada S1 Perpajakan dan masih banyak lagi. Mungkin yang paling membedakan di sini adalah penyebutannya ya, jurusan fiskal atau perpajakan, dan juga programnya, ada yang sarjana S1 atau vokasi. Nah, itu dulu guys. Kita lanjut ke fun fact ilmu administrasi fiskal. Yang pertama, katanya suka akuntansi. Wah, ini betul banget sih. Karena meskipun kalian ada di jurusan pajak, nanti yang akan kalian teliti adalah laporan keuangan suatu instansi. Terus kita golongkan, ini masuknya ke jenis pajak apa. Gitu guys. Lalu yang kedua, Ibu Menteri kita, Bu Sri Mulyani, S2-nya fiskal. Wah, jujur aku baru tahu ya fakta ini. Hebat banget guys. Memang ilmu pajak itu dibutuhkan banget ya guys, sekarang dan sampai nanti. Lalu yang ketiga, stereotype anak fiskal tuh ambis dan suka ngitung.
Hmm, aku sih nangkepnya ya, kita anak fiskal itu harus tahan dengan sejumlah data, laporan-laporan keuangan, dan peraturan-peraturan hukum. Jadi ya ada sih hitungan, tapi gak IPA banget lah. Oke lanjut ke kepanitiaan dan organisasi di jurusan fiskal atau perpajakan ini. Itu ada Hima Administrasi Fiskal via UI, BEM dan BPM Fakultas, intern di firma konsultasi, Hima Pajak via UB, Tax Center UB, dan Taksologi STPI. Nah singkatnya aja ya, nanti di jurusan ini tuh ada dua tipe organisasi. Secara kasarannya nih, ada organisasi yang fokus mahasiswa dan fokus edukasi pajak. Apa sih proker yang mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan ini beragam guys, tergantung organisasi masing-masing. Contohnya kalau di UB ada relawan pajak, di mana kita bantu sosialisasi tentang pajak ke masyarakat langsung. Selain itu organisasi-organisasi ini tuh bakal adain event lomba atau webinar. Yang pasti aku rekomenin banget kalian untuk ikuti salah satu organisasi ini tergantung kebutuhan masing-masing. Apakah kalian fokus ke klub studi pajak atau ikut memberdayakan mahasiswa seperti Hima? Kemudian terdapat lomba yang bisa diikuti. Misalnya di sini ada Deloitte Tax Challenge, kompetisi menulis artikel ilmiah Kemenko dan Direktorat Jenderal Pajak, Tax Planning Competition, Tax Paper Competition. Nah itu, seiring waktu bisa beragam lagi ya guys jenis lombanya. Intinya kembali ke kalian. Kalau kalian suka edukasi dan jago desain, mungkin video competition atau poster competition itu bakal cocok buat kamu. Tapi kalau kamu lebih suka analisis, bisa coba paper. Adapun lomba yang kita dituntut memecahkan suatu permasalahan pajak. Oke, ini penutup dariku. Bahwa benar, aku sering banget denger ini di kalangan perpajakan, bahwa gak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Karena salah satu prinsip pajak adalah kepastian. Ya, intinya apapun pilihan kalian nanti, kamu bisa nih mempertimbangkan jurusan fiskal atau pajak ini sebagai pilihan jurusanmu. Yakin deh, setiap jurusan itu punya bobot kesulitan masing-masing. Karena dari itu aku ucapin terima kasih udah nyimak, dan semangat teman-teman kelas 12. Semoga diberikan pilihan yang terbaik tahun ini.